Leluhur kita memandang kuburan bukan sekedar gundukan tanah dan tempat menimbun orang mati. Bila kuburan dianggap sepele, tidak mungkin para cendekiawan Jawa masa lampau menelurkan sinonim kuburan lebih dari 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Agama, makam, dan lambang akulturasi. Leluhur kita memandang kuburan bukan sekedar gundukan tanah dan tempat menimbun orang mati. Bila kuburan dianggap sepele, tidak mungkin para cendekiawan Jawa masa lampau menelurkan sinonim kuburan lebih dari 5, yakni keramatan, makaman, hastana, pasarean, dan jaratan. Jadi nama kuburan itu versi Jawa itu ada 5, keramatan, makaman, hastana, pasarean, dan jaratan. Kalau di Jawa Timur ini masih berlaku. Mari kan di jaratan. Catatan manuskrip lawas babat Jawa, tanah Jawa juga melukiskan kesakralan makam sebagai pusaka keraton. Betapa sedihnya hati saya bahwa semua pusaka telah diambil oleh putra saya, Raja Amangkurat Mas. Tetapi saya tahu bahwa sekalipun semua barang pusaka yang lain pun diambil, namun kalau saja Masjid Demak dan makam Adilangu tetap ada, maka itu sudah cukup. Hanya 2 inilah yang merupakan pusaka sejati tanah Jawa. Saking lekatnya relasi agama antara agama dengan makam, kakek moyang kita tak segan pula menaruh makam berdekatan dengan ruang sembahyang. Lihat saja di sekitar Masjid Kota Gede, disemayamkan jasad para peletak dasar kerajaan Mataram Islam, yakni Ki Gede Pemanahan, Panembahan Senopati, dan Sunang Seda ing Krapyak. Selain itu dijumpai pula makam Sultan Hamengkubuwono II, Pangeran Adipati Paku Alam I, serta sejumlah besar makam keluarga Raja Mataram lainnya. Dalam struktur ruang Keraton Pleret 1625-1677 yang didirikan Sultan Agung Inajati Andrisi Janti dalam Arkeologi Perkotaan Mataram Islam 2001, juga menemukan makam kuno di sebelah barat reruntuhan masjid. Kenyataan ini membuktikan bahwa kombinasi masjid dengan makam menandakan orang Jawa begitu menghormati jasad manusia, sekalipun raganya sudah berkalang tanah, tapi rohnya diyakini masih hidup dan membersamai atau ngemong anak cucunya dalam menentukan garis nasib di alam nyata. Makam bayi atau terakan yang bercokol di bekas masjid juga dirawat dengan baik. Realitas ini dapat ditemukan di Kauman, Mangkunegaran, Surakarta. Kala tertentu sebagian orang mau menziarahi makam yang berada di dalam bengkel itu. Penduduk setempat tak berani mengutak-atik, terlebih meratakannya dengan tanah. Diyakini yang dikubur di sini ialah buah hati Gusti Mangkunegara IV. Keterangan lisan ini ternyata cocok dengan fakta yang tersurat dalam babat lelampahipun Raden Mas Aryo Gondokusumo MN 4 1853-1881. Kala kagungan putra kaping 14 miyos putri, sedo sareng kalihipun ibu ing malem Jumuah Kliwon, wanci jam 3 tanggal
Tanggal kaping 17 wulan Sapar ing taun Jimakir angka 1778 layonipun Raden Ayu wau kasarekaken ing Ardi Mangadeg, putrinipun wonten ing Masjid Kauman Ler. Terjemahan bebasnya ketika melahirkan anaknya yang ke-14 yang meninggal bersama ibunya di malam Jumat Kliwon pukul 3 tanggal 27 bulan Sapar tahun Jimakir 1778, jenazah Raden Ayu disemayamkan di Ardi Mangadeg, putrinya di Masjid Kauman Ler. Penggal informasi tersebut menjelaskan bayi yang meninggal kala lahir tidak dimakamkan di kuburan umum, melainkan tak jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dalam pandangan orang Jawa, bayi yang tutup usia ini dianggap masih membutuhkan bimbingan orang tua, sehingga tidak bisa dijauhkan dari rumah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana strategi agar kuburan tidak hilang atau rata dengan tanah? Tempo dulu kelompok bangsawan priayi dan wong cilik belum mengenal nisan untuk menandai kuburan supaya tidak hilang, sekaligus membubuhkan nama jenazah bersangkutan. Agar kuburan tidak ditumpuk oleh orang lain maupun lenyap di kemudian hari, cukup diberi penanda batu hitam sederhana atau kijing. Perayaan ngijing alias ritual pemasangan batu dikerjakan oleh keluarga dan harus mengikuti aturan, yakni pada acara nyewu atau peringatan 1000 hari meninggalnya orang yang dikubur tersebut. Jika prosesi ngijing nekat dilakukan seketika itu juga atau pada perayaan 100 hari, mereka khawatir tanah kuburan bakal jeglong atau mencekung, ambles itu, lantaran jasad orang yang meninggal belum hancur dan menyatu dengan tanah. Kuburan juga jadi medan akulturasi yang ampuh dalam tradisi Nusantara. Nisan sebagai pelengkap kuburan di Indonesia sebenarnya hasil pengaruh dari kebudayaan orang Eropa yang datang ke Nusantara. Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia 2001, anggitan Wojo Wasito yang dimaksud batu nisan ialah kata grafsek, batu kubur atau nisan yang dibaringkan di atas makam. Menurut Lili Suratminto dalam makna sosiohistori batu nisan VOC di Batavia 2008, batu nisan ditemukan sepanjang periode VOC berada di Nusantara 1616-1799. Istilah nisan menurut Dirk van Hinlopen Laberten 1934, seorang amtenar kolonial yang banyak meneliti tradisi Indonesia, berasal dari bahasa Arab nishan yang bermakna tonggak di atas makam Islam. Setelah diusut lebih jauh dalam berbagai kamus Arab, ternyata tiada ditemukan nama nishan. Memang tidak dikenal terminologi nisan dalam budaya Arab. Orang yang dikebumikan lazimnya tidak dikasih tanda batu nisannya, layaknya di Indonesia. Muncul dua penafsiran atas istilah nisan. Pertama, nisan merupakan turunan kata nasia atau lupa, kata kerja. Sementara kata bendanya nasanan atau nishanan. Ringkasnya biar tidak lupa pada makam yang wafat, taruh tanda nasanan, nishanan. Tafsir kedua, lema nisan bermuasal dari kata al-insan atau manusia, sebab antara kata insan dan nisan begitu dekat. Terdapat ungkapan dalam bahasa Arab sumiyal insanu li nishanihi, artinya dia dikatakan manusia lantaran bersifat lupa. Secari ungkapan lainnya al-insanu mahal khotok wa nisyan, kalimat tersebut merupakan arti bahwa manusia itu memiliki kecenderungan salah dan lupa. Bila kita cermati, tampaknya tafsir terakhir lebih mendekati kebenaran, yakni kata nisan bermula dari kata insan, lantas berubah menjadi nisan.
Perubahan itu diduga kuat lantaran adanya gejala bahasa metatesis, yaitu perubahan letak huruf, bunyi, dan suku kata dalam kata semisal riwa-riwi bersalin menjadi wirawiri dan rontal bersalin lontar. Demikian pula sangat mungkin perubahan letak i dan n dalam insan dan nisan. Dari kilas balik ini kita disadarkan bahwa kuburan komplit dengan nisan maupun kijing bukan sekedar penanda identitas dan status sosial orang yang dikubur, tapi juga bentuk penghormatan manusia yang hidup kepada mereka yang telah meninggal. Sepanjang sejarah kuburan hampir tidak pernah dirusak, apapun dinamikanya banyak orang takut kualat jika bertindak demikian. Makam justru dirawat melalui tradisi budaya nyadran. Ringkasnya, ritual nyadran bukanlah ajang hura-hura atau berbau klenik, namun mengingatkan akan kematian dan memposisikan kuburan sebagai bukti sejarah di samping berpotensi untuk objek wisata religi. Kuburan dan batu nisan mampu meronce tali sejarah keluarga agar tidak terhapus dalam ingatan generasi sesudahnya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.